Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan mengenai hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan Muhammad Mukmin Jamil, Elsa Ari Astuti, saya sendiri, kemudian Farah Nurrohmah, dan juga Sulistiawati mengenai teori belajar konstruktivisme. Ya, pada kesempatan kali ini, teori konstruktivisme yang dibahas dari dua tokoh, yaitu Jerome Bruner dan juga David Ausubel. Kita bahas terlebih dahulu teori konstruktivisme oleh ilmuwan bernama Jerome Bruner. Nah, Jerome Bruner sendiri itu beliau adalah seorang pengikut setia dari teori kognitif, kemudian berkembang menjadi teori konstruktivisme, khususnya dalam studi perkembangan fungsi kognitif. Nah, teori belajar menurut Jerome Bruner, individu tidak hanya menerima informasi dari lingkungan, tetapi juga membangun makna dan memahami informasi tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Inti dari teori belajar menurut Bruner ini adalah mencari tahu, menyelidiki, dan menyusun hipotesis. Nah, konsep Bruner di sini ada dua, yaitu staircase of abstraction, merupakan individu dapat memahami konsep-konsep abstrak dengan cara yang lebih mudah. Dan yang kedua adalah representasi simbolik, artinya individu dapat menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, atau angka untuk mempresentasikan konsep-konsep abstrak. Nah, Bruner di sini melakukan riset dalam menentukan teori belajar, yaitu yang pertama adalah konsep abstrak, kemudian penggunaan simbolik, dan mengolah informasi. Nah, Bruner ini mengembangkan teorinya tentang free discovery learning. Teori ini menjelaskan bahwa proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberi kesempatan kepada peserta didik untuk menemukan suatu aturan, termasuk konsep, teori, definisi, dan sebagainya, melalui contoh-contoh yang menggambarkan atau mewakili aturan yang menjadi sumbernya. Menurut Bruner, untuk menjamin keberhasilan belajar, di sini seorang guru hendaknya jangan menggunakan penyajian yang tidak sesuai dengan tingkat kognitif peserta didik. Menurut Bruner, perkembangan kognitif seorang terjadi melalui 3 tahap yang ditentukan oleh cara melihat lingkungan, yaitu enaktif, ikonik, dan juga simbolik. Nah, enaktif itu merupakan tahap teori belajar ya. Tahap belajar seorang individu menggunakan benda-benda konkret. Maksudnya, seseorang di sini melakukan aktivitas-aktivitas dalam upayanya untuk memahami lingkungan sekitar. Artinya, dalam memahami dunia sekitarnya, anak menggunakan pengetahuan motorik, misalnya melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan sebagainya. Kemudian tahap ikonik merupakan tahap belajar di mana pembelajaran dilakukan melalui gambaran. Maksudnya adalah seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar atau visualisasi verbal. Artinya, dalam memahami dunia, anak di sini belajar melalui bentuk perumpamaan atau tampil dan perbandingan atau komparasi. Dan yang ketiga adalah tahap simbolik. Nah, di sini belajar dengan merepresentasikan dalam bentuk simbol. Jadi seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan-gagasan abstrak yang sangat dipengaruhi oleh kemampuannya dalam berbahasa dan berlogika.
Dalam memahami dunia sekitarnya, anak belajar melalui simbol-simbol bahasa, logika, matematika, dan sebagainya. Nah, komunikasinya dilakukan dengan menggunakan banyak sistem simbol. Semakin matang seseorang dalam proses berpikirnya, semakin dominan sistem simbolnya. Meskipun begitu, tidak berarti ia tidak lagi menggunakan sistem enaktif dan ikonik ya. Jadi penggunaan media dalam kegiatan pembelajaran ini adalah salah satu bukti masih diperlukannya sistem enaktif dan ikonik dalam proses belajar. Nah, penerapan dalam pembelajaran kimia untuk konsep abstrak dan simbolik ya di sini ya, guru dapat menggunakan simbol-simbol seperti diagram, tabel, atau notasi untuk mempresentasikan konsep-konsep kimia. Nah, contohnya begini. Pada materi termokimia, submateri reaksi eksoterm dan endoterm, di sini siswa diminta untuk menemukan perbedaan reaksi eksoterm dan endoterm. Siswa diberi stimulus gambar ya, bahwa siswa itu akan merasa panas ya ketika berada di dekat api unggun. Lalu di sini siswa mengidentifikasi mengapa sih hal itu bisa terjadi. Nah, kemudian siswa melaksanakan eksperimen, misalnya melalui pita magnesium ini direaksikan dengan HCl. Nah, ternyata ketika direaksikan di tabungnya itu akan suhunya akan naik ya atau menjadi lebih panas gitu ya. Misalnya juga barium hidroksida direaksikan dengan amonium klorida, ini ternyata suhu tabungnya ini menjadi dingin. Nah, dari eksperimen hasil dari percobaan tersebut itu bisa dituliskan hasilnya melalui tabel atau notasi, bahkan bisa dalam bentuk diagram, hingga akhirnya siswa menggeneralisasikan perbedaan. Siswa menemukan bahwa reaksi eksoterm itu terjadi pada HCl dan tadi pita magnesium ditandai dengan kenaikan suhu, dan reaksi endoterm terjadi pada reaksi BaOH 2 kali dengan NH4Cl yang ditandai dengan turunnya suhu. Nah, dari penemuan tersebut ini nantinya dapat dikembangkan lebih lanjut di pembelajaran selanjutnya gitu. Nah, selanjutnya teori belajar menurut David Ausubel. Jadi, menurut David Ausubel ini mengemukakan pembelajaran yang bermakna atau meaningful learning. Nah, Ausubel ini merupakan salah satu pakar yang mengemukakan teori konstruktivisme ya. Jadi dia juga merupakan seorang ahli psikologi pendidikan yang memberi penekanan pada belajar bermakna dan juga terkenal dengan teori belajar bermaknanya. Ya, saya lanjutkan. Jadi contoh penggunaannya yaitu berupa penjelasan, peta konsep, demonstrasi, diagram, dan juga ilustrasi. Kemudian tipe belajar menurut Ausubel ini ada 3 ya. Jadi belajar dengan penemuan yang bermakna, yaitu mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya dengan materi pelajaran yang dipelajari. Kemudian belajar dengan penemuan yang tidak bermakna. Jadi menurut Ausubel, pelajaran yang dipelajari ditemukan sendiri oleh siswa tanpa mengaitkan pengetahuan yang telah dimilikinya, kemudian dia hafalkan. Nah, ini tidak bermakna menurut Ausubel. Dan yang ketiga, belajar menerima yang bermakna. Jadi materi pelajaran yang telah tersusun secara logis disampaikan kepada siswa sampai bentuk akhir, kemudian pengetahuan yang baru ia peroleh itu dikaitkan dengan pengetahuan lain yang telah dimilikinya. Selanjutnya, klasifikasi belajar ada 2 dimensi, yaitu untuk dimensi pertama berhubungan dengan cara informasi atau materi pelajaran yang disajikan pada peserta didik melalui penerimaan dan penemuan. Kemudian dimensi kedua, peserta didik ini mengaitkan informasi
itu pada pengetahuan yang dimilikinya. Kebaikan belajar bermakna ini ada 3 ya, informasi yang dipelajari ini secara bermakna akan lebih lama diingat oleh siswa dan terekam lama di dalam memori siswa. Kemudian informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep yang relevan sebelumnya sehingga memudahkan proses belajar berikutnya untuk mempelajari pelajaran yang mirip. Informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang prinsip mirip ya, walaupun telah lupa. Nah, prasyarat agar belajar menerima menjadi bermakna, ini belajar menerima yang bermakna hanya akan terjadi apabila siswa memiliki strategi belajar yang bermakna. Kemudian tugas-tugas belajar yang diberikan kepada siswa harus sesuai dengan pengetahuan yang telah dimilikinya, dan tugas-tugas belajar yang diberikan harus sesuai dengan tahap perkembangan intelektual siswa. Nah, langkah-langkah belajar bermakna menurut Ausubel ini bisa diterapkan dalam pembelajaran. Yang pertama nanti ditentukan dulu tujuan pembelajarannya itu apa. Nah, setelah itu dilakukan identifikasi karakter siswa. Kemudian memilih materi pelajaran sesuai dengan karakter siswa tersebut dan mengaturnya dalam konsep-konsep inti. Kemudian menentukan topik-topik dan menampilkan dalam bentuk events organizer yang akan dipelajari siswa dan mempelajari konsep-konsep inti tersebut serta menerapkannya dalam bentuk nyata atau konkret atau kalau kita kenal sekarang itu kontekstual gitu ya. Kemudian yang terakhir melakukan penilaian proses dan hasil belajar siswa. Nah, hubungannya apa sih teori belajar bermakna dan konstruktivisme ini? Jadi keduanya ya antara teori belajar bermakna dengan konstruktivisme itu menekankan pentingnya belajar yang mengasosiasi pengalaman, fenomena dan fakta-fakta baru ke dalam sistem pengertian yang telah dipunyai. Kemudian antara teori belajar bermakna dan konstruktivisme ini juga mementingkan asimilasi pengalaman baru ke dalam konsep atau pengertian yang sudah dipunyai siswa. Nah, ini keduanya juga mengendalikan bahwa proses belajar siswa itu aktif. Jadi di sini siswa yang aktif gitu. Nah, untuk penerapannya sendiri, teori belajar bermakna ini bisa diimplementasikan dalam pembelajaran kontekstual, misalnya dalam materi hidrokarbon. Di sini siswa tidak hanya diminta menghafal, tetapi juga diminta mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, apa sih manfaatnya? Kemudian apa sih, mengapa sih kita belajar ini? Untuk apa sih belajar ini? Oh, ternyata manfaatnya bisa kita dapatkan. Kemudian ternyata materi-materi yang dipelajari itu juga sangat dekat dengan kita gitu. Ya, itu untuk hasil diskusi dari kelompok kami. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.